Ya, tadi lokasi GKTD adalah 67 meter, yaitu berada di dalam UT. Jadi makanya tidak ada lagi lokasi yang lainnya yang akan memungkinkan menjadi daerah sebagai tempat kerjanya yang produknya lebih tinggi dan juga 0,1 hektar sampai dengan 0,6-nya itu kita hitung berdasarkan metode rasional. Ini kesempatannya kami akan menyampaikan beberapa tanggapan pemasukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang mereka sajikan. Mulai yang pertama, untuk di halaman 219, di sana kan ada kompilasi hasil perhitungan debit air limpasan. Untuk luas area kerja tambang tahun 7 itu kalau dilihat dari gambar kan paling kecil, tetapi pada perhitungan ini yang paling besar nilai area kerja tambangnya. Yang lain 0,01 itu Pak, ini yang 0,06. Ini ada kesalahan dalam penulisan ataukah memang ada kesalahan dalam memasukkan nilainya sehingga kalau dilihat dari ini angkanya, angka hasilnya kecil tapi nilai input yang dimasukkan besar. Oke. Emang di praktek sebenarnya memang nggak perlu ya Pak Ladi ya. Jadi kan di awal itu status lahannya kan itu emang 1 tahun gitu kan kebebasannya oleh apa. Jadi kami emang berharap tetap untuk status ini benar-benar jelas dulu ya Pak ya, karena akan sangat sering dan juga banyak terjadi apalagi di daerah Padang-Padaman tidak 1 atau 2 persoalan yang kami hadapi yang seperti ini. Jadi kita emang mengharapkan untuk status lahan ini emang benar-benar jelas statusnya. Karena apa? Kalaupun nanti di sekarang Bapak nyatakan selesai, tetapi nanti ada gugatan atau apa, jadi proses dan segala sesuatunya juga akan tertunda. Kalaupun nanti perlindungan selesai, ada itu juga akan menunda. Jadi emang tolong diperhatikan juga, kemudian untuk batas-batasan tertentu yang harus dipenuhi itu memang kami harapkan itu dijelas. Sama halnya tadi itu juga rencana jalan masuk akses tambang itu apakah itu sudah terhitung sekarang jalannya itu sudah ada kan, atau emang itu akan dibangun lagi atau bagaimana pengelolaannya, karena belajar dari beberapa pengalaman juga ya Pak ya, karena emang ini yang kami runut lagi ke belakang nanti, jadi nanti itu pun akan menjadi permasalahan. Nanti jalan akses tambang Bapak bisa-bisa kalau emang nggak satu hamparan atau apa, ada melalui kawasan tertentu atau kepemilikan tertentu ditutup akses kegiatan Bapak melakukan terhalang ke depannya. Kemudian saya juga sepertinya bingung dengan inovasi Pak Dalji itu nanti dengan orang pengadapnya nanti langsung itu juga berlanjut tahun ke 1 tahun kedua. Jadi benar kata itu tadi, kami juga nanti di saat melihat ya, di saat kami datang kami juga nggak tahu ini tahun keberapa. Nanti kalau apakah misalnya kami datang di saat pengawasan ke depannya, ini kolam udah tahun ketiga, apakah kolam keduanya udah selesai dan ini ada pelebaran untuk yang kolam ketiga, kan akan menambah itu. Jadi mungkin di dalam dokumen ini emang lebih didetailkan tolong Pak Dalji untuk rencana yang berkelanjutan itu, karena nanti benar kalau SLO itu sudah dipikirkan nanti sama Pak Dika ya. Nanti kalau udah pelaksanaannya mungkin itu ke depan menjadi PR kita lagi dalam melakukan tindak lanjut dari pengelolaan dan pengawasannya. Jadi kami juga pengen dapat suatu kepastian ya dari perpindahan tahun 1 ke tahun 2 itu bagaimana gitu kan. Jadi di saat tahun 2 itu apa yang akan dilakukan lagi dalam pengelolaan air limpasannya tersebut. Jadi ada suatu apa ya, penjelasan tambahan yang kami harapkan di situ. 1 itu selesainya begini, dimulai keduanya bagaimana. Jadi di lapangan, jadi nanti itulah yang menjadi panduan bagi KTT-nya dan mungkin kita yang mengawasi juga akan
mendorongi hal tersebut karena memang ini ya agak baru juga sih sebenarnya ya dalam kondisi seperti saat sekarang ini. Kemudian dari hasil pemantauan sekarang kayaknya emang SS-nya udah tinggi ya Pak Gantian. Jadi nanti kita juga apakah upaya cuma dengan melakukan penindakan atau apa, dan di sini juga upaya-upaya untuk mengurangi apa ya kandungan TSS di sungainya nanti ini ada upaya lain. Kalau cuma dengan metode retensi pengendapan, lebar kolam pengendapan, apakah itu akan maksimal? Karena sepertinya mungkin kami harapkan juga belum aja kegiatan beroperasional ini udah tinggi ya TSS-nya, apalagi nanti kegiatan beroperasional. Jadi mungkin upaya untuk meminimal kondisi tersebut ya, walaupun nanti sungai di Padang Pariaman nih emang kondisinya airnya sudah seperti ini juga, ditambah lagi dengan adanya dari kegiatan kita akan menambah beban juga di sungainya. Jadi upaya menekan supaya kandungan TSS ini juga katanya juga H2S-nya juga tinggi ya. Jadi mungkin upaya-upaya penekanan itu untuk mengantisipasi pencemaran dari hasil kondisi ini bagaimana. Jadi kalau sudah ada upayanya, jadi kita juga nanti di saat ini juga bisa mempunyai pegangan juga nih nanti. Kalaupun misalnya, karena ini emang di bidang kami ya, nanti ada pengaduannya atau apa, kita juga bisa punya statement dalam kondisi sekarang aja emang seperti ini, tapi kegiatan akan melakukan upaya ini untuk menekan supaya TSS-nya juga tidak semakin tinggi dan kadar darahnya dari hasil saat sekarang ini tinggi. Kemudian untuk teknis resapan itu mungkin nanti Pak Ulah saya juga ini. Kemudian juga bagaimana rencana pengaliran itu sepertinya juga secara detail tadinya ya. Kemudian satu lagi kan ini ada pengerukan. Nah, rencana pengerukan itu waktunya mungkin dipastikan, dan nanti hasil pengerukan itu penempatannya di mana. Sementara mungkin itu dulu Bapak Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menentukan dimensi kolam resapan tentunya ada hitung-hitungannya, dan itu juga sudah ada hitung-hitungan dengan mempertimbangkan faktor porositas dan permeabilitas. Kenapa menjadi luasannya cukup luas? Mungkin bisa disiasati dalam bentuk lain. Misalkan kedalamannya yang ditambah. Pak tadi dalam desain dibuatkan kedalamannya 0,8 ya. Kita coba analogikan ke biopori Pak. Biopori itu kedalamannya 1 meter dengan lubang 4 inci. Itu dia tidak melihat apakah porositas tinggi atau porositas rendah, permeabilitas tinggi atau rendah. Nah, kalau coba kita analogikan kepada proses penggunaan biopori itu sendiri, mungkin bisa kita gunakan di sini. Nah, biopori itu pada intinya meresapkan air ke dalam tanah dan berhasil untuk kota Jakarta. Dari programnya Gubernur yang lama, Bapak Anies Baswedan, itu menggunakan biopori, ribuan biopori di seluruh kota Jakarta, di sekolah di kantor-kantor, dan alhamdulillah atas kebijakan itu Jakarta teratasi banjirnya. Nah, kita coba analogikan ke situ, hanya biopori dengan diameter 4 inci kedalaman 1 meter, mungkin ada kita buatkan sebuah area Pak, area resapan, bidang resapan, mungkin 30 kali 30 atau 50 kali 50,
dan di situ ada biopori yang kita buat dengan kedalaman 1 meter dan pemuatan tebing kita menggunakan pipa paralon yang 30 cm yang 4 inci ketinggian 30 cm. Biasanya ada yang 30 cm ketinggian, ada yang 50 cm ketinggian. Itu untuk pemuatan tebing. Mungkin bidang area biopori akan diperbanyak untuk area resapan. Mungkin ada faktor ini yang itu akan lebih baik ketimbang yang luasan 200 meter itu sendiri gitu ya. Tapi silakan ditimbang-timbang lagi untuk mengkondisikan seperti itu. Dan biasanya kalau kita buat sumur resapan atau kolam resapan, kita ada perlakuan pada kolam itu. Satu contoh misalkan pada dasar kolam atau dasar sumur, ini kalau misalkan kalau kita bikin sumur resapan berdasarkan dari PUPR Pak, itu ada kerikil batu pada dasar kolam yang dikondisikan sehingga daya resapnya menjadi lebih tinggi lagi. Nah, mungkin kondisi seperti ini bisa diaplikasikan juga di tempat kita. Saya kira itu tambahannya untuk kondisi area resapan yang cukup besar ya, mengantisipasi yang seperti itu. Ya, terima kasih. Teman saya menjawab pertanyaan Pak Adi juga. Kalau seandainya ini dimensi yang terlalu besar, kemudian ya tadi yang disampaikan Pak Arif terkait dengan 2 dimensi kedalamannya kan, apakah yang didesain itu hanya tidak ada trust datar, kemudian apakah ada perlakuan lagi yang 0,8 di kedalaman atau seperti apa, yang belum ada tergambar di sini Pak Jalil 2 dimensinya. Yang 0,8 itu seperti apa ini? Apakah kayak kolam aja 0,8 bidang resapannya, atau mungkin ada perlakuan juga yang 0,8-nya? Ya, kita kan menggunakan ada beberapa istilah, satu tambah kerikil, penisi, dan lagi dengan kerikil penisi. Nah, ini kita gunakan tambah kerikil Pak. Dengan seperti itu, dan inilah yang kita gunakan untuk bisa mengetahui ukuran kolam yang dibutuhkan. Coba ini ada ininya Pak, kita gunakan di sini, baik itu itu terkait dengan faktor yang harus dilakukan. Kalau ternyata itu saja digunakan kerikil, tentu saja ini juga ini Pak. Kerikil misalnya melengkapi kalau dulu dengan bidang yang sempit ini. Kalau bidang yang luas itu saja kan masalah mungkin dengan kerikil karena untuk melakukan penyisirnya, ataupun kalau mengandalkan PIT juga memang penatakan yang diperlukan seperti itu Pak. Kalau bidang kecil mungkin seperti yang dikatakan Pak Arif ya, mungkin 4 inci 5 inci itu gampang gitu, yang kanan gitu. Kalau ini kolam itu kan mungkin lapangan yang lebih membesar itu ya mungkin kita gunakan seperti itu. Makanya kita rancang berarti sedemikian tanpa menggunakan kerikil di dasar kolam itu. Itu lagi Pak. Jadi lepas saja ini ya? Ya, lepas saja. Jadi katakan ini kerasa itu ya? Nah, ya. Itu Pak, yang kedalaman sebenarnya kita telah melakukan juga beberapa simulasi kayak yang Excel, tapi makin dalam sebenarnya justru makin lama resapannya Pak. Bukan makin cepat, makin lama. Benar Pak, mungkin bisa kita gunakan nanti salah satu mungkin kita bisa simulasikan. Berdasarkan pengalaman pernah menjadi, dan sekarang saat ini Pak Zaldi merealisasikannya. Berarti tidak ketangkap bagi saya. Cuma ketika kita membuat desain kolam pada tahun pertama, tentunya kita juga memperhitungkan seluruh area IP. Apakah itu sudah dihitung? Sudah. Ya, makanya jadi luas tuh Pak. Jadi tahun 1 itu kan ukurannya rendah Pak. Langsung aja Pak ya. Ya, nama Pak kita diskusi. Tahun 1 itu bukan hanya tambang tahun persatu aja, tapi kan area IP juga menjadi cover dalam perhitungan dimensi kolamnya Pak. ya makanya Pak, seluas itulah makanya yang tadi itu yang
yang bikin partai gua agak merinding itu loh. Ya itu ya resapannya. Ya. Ini yang sama Pak. ya kan punya sama ya. Sama kalau benar juga seperti itu. Oke, Bapak. Berarti udah ada hitungannya. Oke, yuk. Sekarang ini Pak, saya punya ide Pak yang mungkin bisa diaplikasikan di desain Bapak. Kalau saya punya rencana, punya desain itu di sekuen penambangan tahun pertama kita buat satu kolam, di sekuen penambangan tahun kedua kita buat kolam lagi Pak, bukan kita memperlebar kolam yang sudah ada. Jadi kalau kita melebarkan kolam yang sudah ada, itu prosesnya akan terganggu. Misalkan kita akan merenovasi rumah Pak, memperlebar rumah kita akan buka dinding lagi untuk menambah semeter lagi. Tahun depan kita buka dinding lagi untuk menambah semeter lagi. Alangkah baiknya kita buat kolam di sampingnya dengan dimensi sesuai hitungan, dengan tidak mengganggu kolam yang sudah kita buat. Karena renovasi akan lebih ribet ketimbang kita membuat desain rumah baru misalkan. Dan proses yang di kolam pertama tidak terganggu. Kenapa kita buat sebuah kolam besar untuk mengcover seluruh area LP? Karena di kolam yang besar itu sudah cukup ya, untuk menampung limpasannya. Makanya hitungannya dimensinya besar. Ketika dimensinya kecil, kan kita akan berdasarkan area yang terbuka. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih idealnya memang seperti itu. Karena kan area yang belum terbuka, kalaupun ada air limpasan itu air jernih, karena belum ada degradasi lahan di situ. Sebenarnya pasnya bagusnya seperti ini, cuma saya saran nih, saran bukan memperlebar kolam, tapi menambah kolam-kolam lain di sampingnya, dan proses pengendapan akan lebih bagus lagi. Jadi dia tidak turbulence, tidak mengupload air, sehingga proses pengendapannya akan lebih sempurna. Begitu juga untuk area resapan. Ya, tadi kan area settling pond, area pengendapan. Begitu juga mungkin dengan area resapannya, kolam resapannya. Jadi kita akan menambah kolam-kolam lagi di sampingnya tanpa melebarkan kolam yang ada. Itu ide saya Pak. Jadi semoga bisa diakomodir saran. Terus juga tadi pertanyaan, nah untuk data ini Pak Jadi di halaman 215 data curah hujan tentunya akan menjadi perhitungan dalam penentuan runoff. Data pada ini yang ditampilkan sampai 2022, sekarang udah 2025. Itu langkah baiknya update data ke curah hujan 2023 dan kalau bisa juga di tahun 2024 bisa tuh datanya ada apa lagi. Data tadi kan dari SDBK, nah ini kirim surat minta SDBK baik pun aja ke Pak Eng atau ke Pak Dini itu bisa. Terus ada data sekunder yang Pak Zali tampilkan terhadap perusahaan lain ya. CV Pelangi Maju Jaya itu memang berada di sebelahnya, di depannya. Datanya di mana tuh Pak Zali? Dalam pengambilan air tanah dangkalnya. Karena data yang disampaikan di sini kan data sekunder dari CV Pelangi Maju Jaya. Apakah data ini cukup representatif untuk bisa dimasukkan ke data kita di Sinar Harapan? Ya memang ini Pak, dari lokasi tambang ini, baik itu Pelangi, baik itu yang satu-satunya sumber rumah masyarakat memang di situ Pak, yang digunakan bersama-sama itu untuk pemantauannya tanahnya itu Pak. Oh ya. Iya di datanya lagi, kita lihat terbentuk ya. Datanya lagi Pak. Oke, cukup relevan ya Pak ya datanya. Ya, kalau memang cukup relevan tidak apa-apa. Kalau itu sebagai data sekunder. Ada data sekunder yang sifatnya permanen
dan ada data sekunder yang sifatnya berubah. Misalkan kita ngambil data dari ASDAQ atau dari Bagus, itu kan data hasil perhitungan. Ya, kalau udah perhitungan berdasarkan kajian yang cukup panjang itu dipakai sepanjang masa. Gitu. Kalau ini kan datanya data sesaat, ya, data pemantauan sesaat. Nah, makanya tadi pertanyaan kami, kalau cukup relevan nggak apa-apa, bisa dijadikan sebagai sumber. Terus ini yang menjadi penting dan tetap kami sampaikan juga Pak, dalam penyaliran tambang di halaman 5 Romawi 5, penyaliran tambang itu kan kita mendesain sebuah penyaliran tambang ketika ada bukaan lahan. Di sini dalam hitung-hitungannya Pak Dadi, penyaliran tambang yang didesain berdasarkan topografi kondisi existing. Elevasi hulu dikurang elevasi hilir per panjang saluran. Elevasi hulu 51 meter berdasarkan topografi. Elevasi hilir 50 berdasarkan topografi. Dan panjang saluran, nah saya nggak tahu nih panjang salurannya 300 meter itu di mananya. Nah, kita menghitung sebuah saluran itu kan, kalau kita menghitung kondisi existing, kondisi alami, berarti kita merencanakan aliran air hutan. Kita merencanakan sebuah aliran air kondisi alaminya. Sementara kita tentunya akan membuka lahan itu. Lahan itu kita buka karena ada potensi tambang. Dan kita desain ketinggian elevasi sedemikian mungkin sehingga elevasinya bisa kita rancang. Bukan berdasarkan kondisi topografi alami atau kondisi yang awal. Karena area itu kan akan kita buka 51 meter elevasinya kondisi sekarang, itu menjadi perhitungan tentu kalau untuk desain drainasenya tidak pas. Jadi kondisi akhir dari sebuah penambangan itu yang akan menjadi perhitungan, karena kita akan menghitung saluran itu berdasarkan topografi akhir yang sudah ditambang. Nah, kita desainlah alirannya. Kita harapkan kemiringannya seperti ini sehingga dia masuk ke dalam drainase tambang dan masuk ke kolam settling pond. Nah, kalau saya lihat yang kemarin juga saya usulkan untuk kota-kota yang lain dan yang sekarang juga, tentu kita memperhitungkan kondisi dari akhir setelah bukaan. Perhitungan kita bukan topografi dari peta topografi kondisi sekarang kita membuat salurannya. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena menurut kami itulah yang pas sebenarnya. Karena drainase tambang bisa kita buat, bisa kita desain, bisa kita rencanakan. Oke. Terus untuk nilai TSS di halaman 417 itu kan semakin banyak bukaan, hampir ke seluruh area. Tapi nilai TSS di tahun ke-7 justru lebih rendah daripada tahun pertama. Nah, ini dalam hitungan datanya. Jadi apakah hitungannya terbalik atau gimana, nanti bisa dicek lagi. Jadi tentunya dengan area yang sudah terbuka, degradasi lahan semakin besar, nilai gerusannya semakin tinggi karena tanaman tidak ada, tentunya TSS-nya besar di tahun ke-7 ketimbang di tahun pertama. Nah, ini posisinya di nilai TSS di tahun ke-7 semakin rendah daripada tahun pertama. Coba dicek lagi apakah terbalik atau ada hitung-hitungan yang tidak pas, atau memang seperti hitungannya, tapi ketika kita mencoba menerapkan ke aplikasi lainnya di posisinya menjadi terbalik. Nah, kan ada nilai koefisien kan 0, nilai koefisien 0,0 sampai 0,9, ya. Bisa jadi 0,9 itu besar, bisa jadi 0,9 itu kecil, tergantung kriteria penilaiannya. Nah, ketika kita masuk ke dalam aplikasi lain, dia bisa menjadi terbalik. Nah, apakah perhitungannya seperti itu? Sehingga tidak ditarik sebuah kesimpulan
TSS pada tahun ke-7 lebih tinggi daripada tahun pertama. Nanti yang pada di stabilo kan itu. Nah, TSS di tahun ke-7 itu lebih rendah, ya kan? Karena semakin terbuka ya itu semakin tinggi sebenarnya TSS. Nah, itu yang maksudnya tadi, apakah memang ada nilai yang ketika aplikasi dimasukkan ke dalam aplikasi lain dia bisa terbalik perhitungannya. Agar kalau memang seperti itu narasinya aja berarti tolong dicek lagi. Terus tadi yang sudah saya sampaikan juga, apakah ada perlakuan khusus ketika kita membuat desain kolam resapan, misalkan kita mau menambahkan kerikil untuk meningkatkan daya resap. Nah itu aja. Oke, itu aja pimpinan. Terima kasih. Pimpinan, saya pengen melihat dari yang pertama adalah tadi di halaman 221 disebutkan keberadaan nilai TSS sebesar 2.597 mg/liter itu diperoleh saat air limpasan existing. Pertanyaannya, dan ini dipakai dalam perhitungan saat ini. Kondisi existing itu apakah sama kondisinya saat existing ini apakah sama jika nanti ditambah? Karena dengan kondisi existing yang belum terbuka dengan kondisi yang sudah terbuka itu akan berbeda nilai TSS yang akan diperoleh. Itu dulu ya. Apakah kondisinya saat sekarang sudah terbuka atau belum? Karena kalau jika dipakai TSS yang sekarang dengan kondisi lahan yang masih belum terbuka, tentu akan berbeda merupakan nilai TSS yang terbuka. Itu akan lari nilai perhitungan ini semua. Dan untuk konfirmasi dulu. Yang tadi dari awal sudah disinggung juga sampai ke itu Pak Andi, memang di sini kan sudah ada bukaan Pak ya, tapi bukaan dari pihaknya sinar yang sebenarnya Pak, itu kan bukaan Pak, Ya. kita ambil posisinya di sini Pak. Oh, ini Ya, ini udah bukaan, maka ini kita ambil posisi di sini Pak, yang ada seperti genangan Pak, itu kita ambil hujan. cekungan. Ya, cekungan. Cekungan itu bukan limpasan. Jadi kan ini kan air kan mengalir ke sini Pak. Ini keruhnya di sini, puncaknya di sini. Ini kolam penampung. Itu ya. Iya. Kolam penampung jadi tertampung aja sendiri. Dia bertampur di situ. Dan itu kondisinya sama berarti Pak ya. Kalau dengan kondisi di lapangan nanti ya pasti sama. Kemungkinan sudah hampir sama Pak. Sama. Karena sudah kondisi yang yang terbuka dan terkumpul di sini, tentu saja sudah akumulasi nilai lumpur yang terkandung di air. Tadi disebutkan sudah ada penambang di sebelahnya Pak. Apa tadi sempit belakangnya Pak? Oh di sini, ini belum Pak, belum menambang. Sebelah sini. Sebelah sini ya? Oh ya, ini itu belum menambang. Jenis yang sama Pak. Kalau bisa sebagai pembanding kan itu kan kalau itu kan terbuka dengan kondisi yang tidak aktif atau aktif nggak yang tadi. Bisa datanya ya. Ya, maksudnya kalau dia tidak aktif tentu akan berbeda dengan penambangan yang masih aktif. Bisa kita gunakan. Kalau perhitungannya akan besar dari ini, kolam apa saja bisa nanti berkali-kali lipat apabila coba itu yang kita lakukan. Yang pertama, kalau bisa disilang dengan yang kondisi tambah yang aktif, sehingga kita bisa dapat pembanding yang available. Kemudian saya melihat di 2019 itu ada perhitungan, kalau dilihat di situ perhitungannya perhitungan itu kalau dilihat memang tadi Pak Arif saya pengen
mengklarifikasi lagi. Kalau saya lihat dari hasil perhitungan itu tidak mempertimbangkan luas keseluruhan, hanya menghitung luas saat per tahun saja. Karena kalau luas seluruhnya adalah 75 hektar. Ya, di hektar. Kalau dihitung yang dihitung itu 0,01 saja. Maka Pak LD atau bertanya karena di A itu 0,073 ini dia ya, sama yang di kegiatan ini dia A untuk yang halaman 220 dipakai hanya 0,073. Tetapi di halaman 219 itu yang dihitung A-nya hanya 0,01 per areal tambang. Kemudian tentu sebenarnya kita akan C itu area tambang 1 kalah 0,95, tetapi area tambang 2 sampai 7 kemungkinan C-nya akan tetap dihitung juga, tetap area keseluruhan, bukan areanya 0,0 itu area per 0,1. Area tambang yang belum dibuka itu sebenarnya berapa totalnya. Jadi maka saya tadi bersama dengan Pak Edi, apakah sudah mempertimbangkan luas catchment area untuk seluruh areal? Kenapa? Karena tetap kita akan menghitung seluruh areal. Jika yang ditambang tahun 1 itu C-nya tinggi, maka di area lainnya tentu akan C-nya lebih kecil. Nah, sampai nanti akan berganti tahun 2, tahun 1 ditutup di reklamasi itu akan berubah lagi. Yang itu yang tidak nampak nilai keseluruhan areal dengan C yang berbeda. Jadi Pak Arif penjelasannya itu juga jawaban tadi itu sudah mempertimbangkan, tapi dari data perhitungan saya melihat belum dipertimbangkan untuk seluruh arealnya. Kemudian terkait dengan saluran air hujan pada halaman 45 sampai 11. Saya ingin konfirmasi terkait dengan ukuran saluran penampungan air hujan pada areal pertama. Mohon di gambar 17 tadi di halaman 44 itu kayak sama dengan dimasukkan. Siapa ingat ya di atasnya. Kemudian gambar biru Tosca paling tepi itu adalah semua saluran Pak. Garis biru yang paling luar itu, apakah itu seluruh saluran? Saluran Pak ya. Maka nanti kita sepakati dulu seluruh arealnya saluran. Dan kolamnya berada pada yang di atas kiri ya. Dan semua aliran berada di arah situ semuanya Pak ya. Mengalir di situ. Kalau dari data saluran, yang saluran air hujan areal kerja 01 itu kan ukurannya lebar 1 tinggi 0,4 total 0,52. Itu di bagian yang mana Pak? Di bagian bawah. Tahun 1 Pak ya? Ya, itu hitungan di bawah. Iya betul. Nah, yang itu tuh di mana posisi di peta? Sini Pak. Di situ dan keseluruhan itu. Ya. Dan itu mempertimbangkan nilai Q pada bukaan tahun 1 saja. Ya Pak ya? Ya. Yang tahun 1 saja. Tahun 1 saja. Kemudian tahun kedua dilanjutkan perhitungan yang tahun kedua ya. Ini Pak. Yang kedua di situ. Oke. Tentu seharusnya karena ini yang tambang bukaan pertama merupakan hilir. Tentu sebenarnya dia akan menerima seluruh air limpasan. Kalau seluruh air limpasan tentu akan kita pertimbangkan nilai Q yang akan masuk ke saluran 1 yang dekat kolam pengendap itu adalah seluruh areal
dasnya, air limpasan. Kalau yang dihitung sekarang hanya mempertimbangkan bukaan satu saja. Seharusnya kan dia dihilir. Kalau dihilir nanti dia akan mempertimbangkan mulai dari yang bukaan 7 atau 7 sampai bawah 1. Berarti seharusnya tentu akan lebih besar ukuran dimensi yang saluran 1 dibandingkan saluran yang 7. Logikanya seperti itu dapat. Karena saluran 1 berada di hilir. Dia akan menampung seluruh air limpasan. Kita samakan dulu persepsinya. Ya, jadi gini Pak Andi. Ini kan semuanya kita rancang 1 meter ya. Iya, 1 meter. Kami berpikir Pak, itu kan ini kan dirancang itu kan artinya bisa kalau di perubahan saluran itu kan udah sekian kilo Pak ya dengan ini bentuk. Nah, kami itu aja Pak. Jadi ini kan dirancang tidak terlalu panjang dengan asumsi setiap lokasi itu sesuai dengan debit yang maksimum. Jadi kalau kita gunakan karena dia panjang Pak, jadi relatif ukurnya tidak berubah. Kecuali kalau dia pendek, menambah luas itu pasti berubah kan gitu. Dia nama panjang tapi ukurannya bisa tidak berubah. Maksudnya gini Pak, kita dalam perhitungan ini yang key yang dipakai adalah 0,1330 meter kubik per detik. Mungkin saya kembali lagi, apakah karena perhitungannya adalah A kali V yaitu 1 A kuadrat. Apakah A kali V debit itu hanya bukaan tambang 1 saja atau keseluruhan area? Iya, kalau di tahun 1 Pak Andi, di tahun 1 ini kan di sini saja Pak salurannya kan gitu. Itu saja ya. Ya, tahun 2 kita nambah. Iya. Kita tambah di sini Pak. Iya. Di sini juga gitu Pak. Di sampingnya. Iya. Berarti dia tidak menggabung ke saluran 1. Tidak gabung Pak. Nah, itu yang saya. Nah, di tahun 3 dia nambah, di tahun 3 dia nambah lagi yang tahun 1 sedikit, tapi dia nambah lagi di sini Pak. Kalau yang saluran kedua tadi tetap. Dia sudah flat Pak, sudah datar dia. Sudah. Ya, lokasi tambahan kan sudah datar semua nanti Iya. 2022 kan gitu. Berarti kemana alirannya masuk? Nah, jadi tetap di ujung Pak, ada di ujung nanti gabung dengan yang dari tahun 3. Berarti yang sebagai hilir utama adalah yang di dekat kolam pengendap gitu. Iya. Ya, kalau itu saya abaikan yang di saluran di bawah. Nanti di saluran bagian atas dia menerima itu seharusnya dihitung untuk menerima seluruh air limpasan di luas area. Berarti seharusnya kita tidak menghitungnya di 0,13 tapi mungkin di debit seluruh areal yang diterimanya. Nah, itu yang mungkin kita project di saluran 1 yang sebelah utara. Dan dia tidak akan mungkin sama dengan saluran yang di selatan. Ya, nanti kita coba simulasi Pak. Oke, di kemudian di perhitungan dari partikel di halaman 14 yang di perhitungan yang Excel ya. Atau di 14 ada beberapa perhitungan atau di halaman 14 ukuran partikel debu halus sampai debu partikel liat sangat halus. Ini kemudian dipakai partikel rata-rata dalam 0,019 mm. Itu ngitungnya data real atau data literatur atau data pembanding dari tempat lain. Literatur Pak. Literatur. Berarti diasumsikan bahwa rata-rata diameter padatan itu adalah 0,0191. Literatur berada di lokasi trust. Bukan Pak, jadi literatur itu secara umum tuh Pak. Umum ya. Tidak ada yang spesifik untuk itu. Nah ini Pak. Ya yang itu ya. Ya.
Kalau vertikal besar kan dianggap lebih cepat langsung besar. merendahnya. Ya, saya pengen memastikan karena dia akan berpengaruh dengan nilai TSS itu. Ya, sampai ke belakang pengaruh deh. Jadi itu asumsi yang dipakai adalah ini ya, Iya. karena dia akan terkoreksi nanti dengan kecepatan penganapan dan lain-lainnya. Iya. Karena di sini saya melihat hitungannya presentasi penganapan TSS masuk 2.500-an dan keluar di 2.500-an, maka TSS 93. Iya. Kemudian akhirnya kalau kita lihat di data kolam pengendap, dia akan berpengaruh terhadap tinggi volume lumpur ya Pak ya. Pasti. Karena volume lumpur lama-lama hanya 0,003 meter per hari. Berarti sebenarnya sampai yang tersebut tadi, ngapain kita harus nambah lebar kolam? Kalau hanya tinggal lumpurnya juga tidak bisa maksimalkan karena tinggi lumpurnya semakin terlalu kecil per harinya gitu. Di 0,003 meter per hari, di halaman 418 di atas. Oh ya, ini kolam lumpur, tinggi lumpur. 0,3 ya. Itu kan kalau kita semakin lebarkan itu kolamnya ya, dari lebar kolamnya 14 jadi 75, panjang kolamnya 66 jadi 95. Lumpurnya akan semakin kecil. Nah, kan sebenarnya bisa tidak kita paksakan untuk melebarkan sebenarnya. Jadi berapa kira-kira tinggi kolam lumpur maksimal yang bisa kita gali daripada kita harus melebarkan kolam karena tinggi lumpurnya makin sedikit. Itu juga perlu pertimbangan. Ya kira-kira berapa sih mau lumpur yang perlu kita perhitungan lumpurnya berapa tadi? Penggaliannya untuk pengerukannya. Ini kan di setiap perhitungan waktunya waktu pengerukan untuk yang pertama 10 hari sampai 620 hari ya kan Pak ya. Nah, kapan kita maksimalkan kalau diangkat berapa setiap harinya maksimal berapa? Apakah kita tetapkan di misalnya pengerukannya tetap volume tetap tetapi waktu pengurutannya saja yang mungkin kita lebih naikkan daripada kita mengurutnya 620 hari dengan luasan yang sangat tinggi lumpurnya juga hanya di 2 meter. Tapi itu yang bisa pertimbangan untuk menghasilkan mungkin itu dari hitungan itu nggak usah kita kejar sampai ke belakang. Mungkin kita waktu frekuensi pengurutan saja yang kita coba mainkan. Sehingga volume kolam dia akan tetap sama, tinggal waktu pengurukan saja yang kita coba karena di sini waktu pengurukan itu semakin lama juga dari 10 hari, 40 hari, 90 hari, 90 hari sampai 120 hari. Semakin lama ada waktu pengurukan. Mungkin itu mungkin masukan Pak Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kolam resapan itu titik kelihatannya bisa jadi 7 lokasi. Bisa Pak, bisa satu Pak. Jadi kita bikin satu kolam pada segmen pertama, satu penampungan, lalu satu kolam lagi untuk segmen pertama itu yang pertama dengan mbak dan kolam yang kita bangun ini itu kita buatkan sebulannya ke kolam satu. Jadi tetap titik ada di kolam pertama yang kita bikin. Jadi kita tambah nanti sampai 7 kolam, dia terhubung titik ratanya tetap satu di pertama. Jadi nanti SLO-nya satu Pak. Ya, itu dia. Kalau titik rata kan di kelas tumpang bukan di ruang sampah. Yang ruang sampah nanti kan tanahnya ya. Nah, jadi tidak perlu kita lebar. Sebenarnya kan kolam-kolam yang kita bangun itu justru memperbagus proses pengendapan. Karena dengan banyaknya kolam, proses pengendapannya akan lebih bagus.
upload ya satu program. Kira-kira seperti itu Pak. Digandeng sampingnya. Ya kan kan gitu ya, samping ya. Ya. Nah nanti itu titik penataan di kolom genap itu mana kita pakai kan? Di satu titik itu akan menuju kepada kolam resapan. Ya tentu saja dari kolam genap ini satu lagi di sini kan. Nah ya satu yang lagi. Nah, terus yang dari sini pindah ke sini. Ya airnya. Itu lebih bagus Pak di Indonesia. Karena titik penahatannya sudah permanen. Saluran tertutup masuk ke titik penantan yang awal itu maksudnya. Ya sebelum terbuka bisa juga kan, sebelum itu juga bisa. Pokoknya kolam yang baru dibangun, airnya masuk ke kolam yang sudah terbangun sebelumnya. Sebenarnya kalau kolam pendataan itu kan semakin banyak kolam pendataan, semakin bagus ya. Posisi pendatannya lebih stabil. Ya. Berarti kolam yang awal itu nggak ditutup kan, masih dipakai. Enggak, masih tetap. Karena kan Ditambah kolam kedua nanti dialirkan ke kolam yang pertama. ya, daripada melebar kolam yang sudah ada gitu maksudnya. Kan kita buka lagi pakai ekskavator, buka lagi pakai ekskavator. Jadi peradannya nambah. Enggak, gitu kan nggak nambah karena semuanya Kolamnya kan nggak tambah. Kolamnya nambah. Kolamnya nambah dikit menanti tetap karena kolam yang di awal kan nggak dibongkar. ya sejauh kolam itu terakomodir dalam dokumen nggak ada perubahan terbaik kan misalkan akan ada 7 kolam beda sama Kemilau KPS itu memang 7 tidak ada penambahan dokumen tapi kan kita desain menjadi 7 kan udah ada dalam dokumen 7 nah nggak jadi masalah. Ya jadi tetap juga luas Pak, artinya dari kolam pengendap yang pertama pindah ke kedua, tambah yang kedua itu cuma luas kolam ini. Tapi enggak. Tapi kan berarti kan antara kolam satu dan kolam kedua itu kan ada ini. Ya, Ada dinding kolam. ya dari nah, kalau kita pindahkan dari kolam satu ke kolam kedua airnya, tentu di kolam kedua ini tentu 2 kali dipaksa di situ. Ada yang baru sama yang lama kan itu. Kita Pak Ari, ini Pak Ari. Gimana Pak? Sekarang kan dari kolam 1 ini airnya kan dipindahkan ke kolam kedua. Ya. Nah kolam kedua ya, overflow. ya overflow betul. Nah tentu saja yang kita buka tahun 1 kolam, Ya. buka lagi tahun kedua, tentu air limpasannya udah menambah Pak. Apanya nama? Air limpasannya udah nambah kan gitu. Nah sehingga kapasitas kolam tuh mau tak mau tentu ditambah lagi lebarnya. Enggak Pak, tapi kita mau bikin kolam berdasarkan sekuens penambangan. Iya betul. Ketika kita udah akan men-share tahun kedua kan udah terakomodir dalam kolam itu Pak. Karena tetap menghitung seluruh Itu area. seluruh area. Karena kolam pertama tidak kita timbun, ya kan menambah kolam, menambah kapasitas dalam jumlah bukan menambah kapasitas dalam dimensi. Sama aja sebenarnya. Tapi itu ide aja Pak ya, terserah aja sebenarnya mau diperlebar kolam itu pun boleh juga. Itu keruk lagi pakai ekskavator. Ya betul. Ya kalau membrannya nggak kena, kalau membrannya robek. Di sini Pak tadi pakai membrannya bilang Boleh pakai lain. ya pas keruk membrannya robek. Nanti kita coba diskusi lagi dengan tim. Karena debitnya tetap menentukan seluruh area IP. Iya berdasarkan tetap. Bukan sekuen membuka tambang. Hah? Debitnya itu seluruh area, karena seluruh area pasti akan menghasilkan lebih limpasan. So, cuma nilai C-nya berbeda setiap tahunnya. Yang buka tahun pertama C lebih tinggi. Ya. Di yang lainnya masih C masih rendah karena masih tutupan. Ya. Dari tahun kedua nanti yang tahun pertama ditutup reklamasi itu kan nilai C lebih rendah lagi kan yang bukan nilai C-nya hanya di poin Yang saja. saja ada. Nilai A tetap seluruh luasan tetap seluruhan. Ya itu yang saya sampaikan dari Bani.
saya khawatirnya ini kan trust Pak. Kalau di tanah seperti yang di Palu kita bahas mungkin bisa lah, artinya bisa tanah liat yang ditambang itu kan memang masih bisa memungkinkan proses vegetasinya lebih cepat. Tapi kalau trust ini jangankan alamiah, jangankan ditanam, alami pun payah tumbuh kan gitu. Saya khawatir di situ Pak. Ya berarti nilai C-nya tetap jadi Tetap 0,95. 9, cuma yang lain masih hijau itu nilai C udah rendah. Dan Iya, betul. nilai A, nilai perhitungan debitnya dan nilai C itu mungkin ada dua, yang satu sudah bukaan, satu belum bukaan. Misalnya yang lain masih tanaman itu C rendah. Jadi kalau kita lihat kan nilai A nya tidak seluruhan UP ya. Yang kita lihat dari perhitungan di atas ini hanya perhitungan bukan disiplin tambang saja. Harusnya kan perhitungan kolak itu seluruh, karena drainase sekelilingnya adalah menampung seluruh UP. Iya betul Pak. Ini kan sudah yang ini Pak, ini kan sudah kita hitung, ini yang ini yang ya lah, yang 7 tahun 7 ya. Biasanya kita nilai tahun 1 A-nya sama sampai tahun 7 sebenarnya, nilai A-nya. Daerah tangkapan airnya, daerah tangkapan hujan ya. Catchment area-nya tetap sama dari tahun 1 sampai tahun 7 tetap sama nilai A-nya. Yang membedakan adalah nilai C-nya. C sebagai ada sekian persen, C-nya 0,7, ada nanti yang sekian C-nya 0,1. Nah, itu sebenarnya tidak yang membedakannya Pak. A-nya tetap sama, yang membedakan yang perbandingan nilai C saja. Ya tadi, kalau nilai A kita gunakan sama, itu apa ya, apa namanya, artinya luas tangkapan hujannya kita sama kan gitu ya? 0,75. Iya, Berapa 7? ya 76 ribu itu kan. Tentu saja ini dari awal kita sudah menyiapkan kolam sebesar ini Pak. Ya karena kalau tidak dihitung nilai C-nya, mana air yang lain Pak? Kalau tidak dihitung nilai, kalau A-nya hanya yang bukan tambang saja, yang A lainnya kemana akan menghasilkan limpasan juga. Di tanah yang kita harapkan, dan ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua, baik dari Prakasa maupun kami di DLH. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan penilaian substansi ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi pras, yuk. Waktu yang tahu-tahu tangku.